Oh, udah mulai. Oke, balik lagi di Gan Baca Review tanggal berapa sih? Tanggal 2 Juni 2015. Balik lagi sama gue MC Mas Sutar. Sekarang kita mau bahas di hari yang cukup spesial karena ada liburan di tengah minggu. Yaitu hari Selasa ini ada libur Waisak ya hari ini ya. Waisak. Nah, ada 2 show dari tim J, itu show 1 dan show 2 kayak hari Minggu lah biasa. Nah, di sini kita punya para reviewer ya kan. Ini ada Gondrong, ada Maul, ada Deli. Ya kan di sini juga ada Ludi. Nah, sebenarnya ini pertama kali kita bikin video buat Teater Megami berarti. Betul. Nah ya. Kemarin yang kan baru pesan-pesan. Nah ya, ini adalah video review pertama untuk Teater Megami Tim J. Nah, mempersingkat waktu seperti biasa kita akan bahas per member performance-nya di show 1 dan show 2. Yang tidak hadir siapa dulu? Nah, oh iya. Udah lama nggak jadi MC, ya kan? Refreshing dulu. Yang nggak perform hari ini itu ada Delima, Friska, dan juga Sonia. Nah, lanjut kita akan langsung review per member. Member pertama yang mau direview adalah Oke, Ayana. Gimana Bung Maul? Ayana Bung Maul. Show 1 show 2 ya? Iya. Ayana show 1 show 2. Dia kan unit songnya Candy ya. Di unit song gue dari unit song dulu ya. Di unit song Ayana cukup oke. Antara show 1 sama show 2 ya gak beda jauh, tapi gue secara pribadi lebih suka show 2. Kenapa lo lebih suka show 2? Karena di show 2 kelihatan lebih kompak. Oh, lebih dapat ya? Sama Haruka sama Rahel. Sama. Terus Ayana MC-nya hari ini nggak banyak ngomong. Tumben, biasa kan dia Biasa bawa gitu-gitu kan. Ayana MC-nya nggak banyak ngomong. Secara performance tadi gua ngelihat Ayana di 3 lagu habis Ankoru tuh keren banget. 3 lagu habis Ankoru itu Ya, ada so lively gitu. ada apa aja? Anak band, ada tim Joshi sama pesawat terbang. pesawat terbang ya. Pesawat terbang apa namanya? Pesawat terbang pokoknya Garuda Airways lah. Garuda Airways. Gue mau namain sih bukan dari setelah Encore aja sih. Gue ngeliatnya tuh justru dari awal. Sekarang gerakan Ayana tuh bener-bener apa ya, kayak udah powernya bener-bener dapet gitu. Terus juga gerakan seksinya bisa dapet, gerakan lucunya bisa dapet, bener-bener lengkap gitu kayak Ayana di perform. Tapi tadi ini di show 2 di lagu gue lupa. Abis sebelum encore apa? Nenek rumah nenek. Iya. Di rumah nenek dia cengar-cengir. Awalnya dia cengar-cengir kayak nahan ketawa gitu, mungkin ada fans yang di row depan gitu yang apalah pokoknya, tapi dia ketawa-tawa gitu, cengar-cengir. Nah, kurang-kurangin sih kayak gitu. Fokus ke pembawaan di lagunya aja. Oke, jadi sebenarnya ada poin positifnya adalah dia kasih respon ke fans, tapi dia kehilangan konsentrasi saat dia perform di lagunya ya. Iya, betul. Oke, ada lagi buat Ayana dari Bung Maul kira-kira? Udah sih, segitu aja gue. Gitu aja ya. Oke, lanjut ke member berikutnya. Member berikutnya kita mau bahas JJ, gimana Bung Steven? JJ gimana Bung Steven? Yahoo. Apa? Enggak, gue butuh penjelasan sih. Yahoo itu apa maksudnya? Yahoo bagus. Yahoo bagus ya? JJ bagus ya? Gmail boleh Gmail. Nah, kenapa? Bagusnya di mana JJ hari ini? Di show 1 Bagus karena dia udah lebih hafal lirik. Di show 2 ya, gue nonton ya. Oh, show 2 yang nonton ya? Udah lebih hafal lirik, jadi dia lebih pede kalau maju ke barisan depan, line up depan. Karena simply dia udah hafal lirik, sama gerakannya juga udah nggak terlalu banyak lirik kiri kanan lagi. Iya. Dan lagi locker room boy tadi keren banget sih. Kalau di show 2 sih kalau menurut gue ya, gitu. MC-nya gimana MC-nya? Biasanya kita tahu JJ itu MC-nya Good booster deh ya. bener-bener gila ya, Iya, pas banget. Kalau ada yang mulai stuck kira-kiranya dia yang ngelebarin temanya, topiknya. segala macam, ya, supaya lebih bisa kejangkau lagi yang member Di lain. show 1 juga gitu sih. Iya, di show 1 kebetulan gue nonton juga sih ya. JJ total banget sih, gila. Semua orang dikatain lo gila lo, semua orang dikatain, tapi keren. Ini menghibur sih, nggak masalah. Bikin show jadi lebih semangat. Lebih hidup. Oke. Lanjut, setelah JJ kita akan bahas Baby gimana Bung? Baby. Biasa. Goceng. Udah lama kan lo nggak digocek Mas Sutar kan? Gue gocek hari ini. Baby.
Baby mah performnya nggak usah ditanyain lagi ya, udah tahu sendiri kan gimana dia ngedance-nya. Gua nggak tahu Mas Dedi, coba dikasih tauin coba. Iya. Nggak, kalau Gimana Mas Deli? Kok gesrek? Nih, ini biasanya gini ya, review-reviewer yang masih gesrek lamaan begini jadinya. Coba fokus. kalau Baby di perform overall sih udah oke. Oh, overall udah oke. Oke, tapi nggak tahu kenapa tadi gua lihat di show 1 dia gerakan di US-nya Arasi ya. dia kurang apa ya, kurang bareng sama gerakannya Dika. kurang bareng sama Oh, Dika apa? Dengan siapa? Dika. Dika. Enggak kan emang Dika. Kenapa iya. Dika? Karena kita ada melodi situ. Oh ya, terus berarti permasalahannya kan antara mereka yang nggak bisa ngikutin atau babynya yang Baby yang terlalu off timing. Ah. Iya kan? nah Kalau itu menurut lo apa? menurut gua sih mungkin Dikenya yang kurang bisa ngikutin Babynya atau Babynya yang terlalu cepat, nggak tahu ya. Ya mungkin solusinya adalah Ya, lu sambil dengerin musiknya lu ngitung beat aja. Iya, Ya, tadi hitung beat aja. stepnya gimana. di show 2 di show 2 tuh mencoba ininya Bung Sitiban. Saran katanya, coba dengerin beatnya deh. Mas gue udah mulai dengerin beatnya, dan itu gerakannya tuh ketuka Baby itu benar-benar akurat banget, kayak pasang paten lagi di bawah, pasang deng gitu. Itu sumpah keren banget, dan ketukan Baby itu benar-benar pas banget gitu loh sama beatnya itu. Makanya Baby itu kalau yang lain kayak kadang terlalu cepat sedikit ataupun telat ataupun overpower gitu. Makanya Baby tuh di Arasi ini di show 2 sih yang bener-bener kelihatannya wow banget, balance banget. Apa poin spesialnya tuh kalau Sayonara Kanashibari ya? Kanashibari. Iya. Yang itu dia emang keren banget sih di situ. Apa sih? Ya gerakan patah-patahnya sih emang kayak Iya, gitu. pokoknya di Sayonara Kanashibari itu bener-bener kayak apa ya, kayak tepat gitu ya. nggak ada celak. iya gitu, Iya. dibandingin Flawless. semuanya gitu. Ya, Flawless karena lah. kan itu emang lagu favoritnya Baby kan di setlist ini kan. Dia favoritnya ini 100 meter kombini. Oke, dari konfirm tadi ya. Dia ngomong sendiri Dia kan. ngomong sendiri di videonya. Oke. Sebenarnya mungkin buat BB-nya udah fine ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Arasi, mungkin timnya ya kan masih belum bisa menyetarai mungkin. Itu masih baru lah. Iya. Belum klik banget lah belum gitu. klik, tapi secara overall mereka Punya karakter masing-masing kok. punya karakter. Nah itu satu, kedua mereka udah lebih baik lah dari beberapa show yang lalu. Ya, perkembangan udah kelihatan ya. Ada perkembangan yang Ya, besar. melodi udah nggak takut-takut lagi pas lagi naik bangku gitu. Oke. Dari tadi ngomongin Arasi timnya Baby. Gue mau bahas Arasi juga sekarang. Member di Arasi itu ada Kinal. Kinal gimana Bung Lut? Kinal tadi show 1 sakit ya tadi ya. Show 1 tadi sakit, cuma seperti biasa lah, emang semua member udah mulai dari DNT waktu itu nggak pernah kelihatan sakit selama perform, dan Kan emang itu bukan mereka sakit, nggak pernah kelihatan kalau lagi sakit, kalau lagi perform gitu. Iya, kelihatan kalau dia tuh Profesionalitasnya. Nah, gitu. dan lagi tadi sebenarnya Kinal tuh masih terlihat overpower, Iya. cengir, yang overpower tuh di Arasi, dan kayak di lagu-lagu lucu malah kadang-kadang terlihat kayak gabruk gitu. Yang ini apa yang gerakan gini apa? Iya. Enggak, kalau itu gue seneng malah. Iya, Dia malah. so lucu, tapi bagus sih di situ. Itu menarik loh, lucu. So lucu tapi menarik sih. Cuma di beberapa lagu ada yang overpower, dan terus juga kalau buat di Arasi tadi show 1 udah apa ya, benar-benar pas sih, pas timingnya tuh benar-benar pas juga. Lu nyender Gak apa-apa. benar-benar timingnya pas, dan ya walaupun sedikit overpower aja sih kalau dari gua buat PR-nya Kinal. Tadi kita udah tanya Kinal sama Mas Rudi, kira-kira ada tambahan yang lain nggak? Ada, gue mau nambahin. Apa nih? Tadi Kinal di show 1 di lagu kalau nggak salah Teater No Megami itu mic-nya jatuh. Mic-nya sempat jatuh ke bawah gitu, terus ya bagus sih, dia nggak kelihatan panik gitu ya. Terus dia minta tolong si Ayana untuk ngambilin gitu. Jadi diambilin sama Ayana, dipakai lagi mic-nya, dan Iya, Kinal kayaknya salah satu member yang paling kagak ada paniknya deh kalau misalnya dia mencoba untuk stay calm ya. Sama kayak minggu lalu kayak waktu dia di Arasi jatuh ya Jatuh. kan, pas dia Dari kursi. ngembalin bangku Iya. gitu. ya Dia paling lebih baik lebih hati-hati lah.
besok-besok buat- itu buat next time-nya lebih fokus ya, ke lebih fokus nominasi, ke ya jangan gerasa gerusuk terlalu banyak gitu. Ya kita tahu Kinal yang bener-bener semangat terus gitu kan. Oke, next kita membahas nih unit song pertama ini belum gue bahas sama sekali nih. Member-membernya. Gimana kalau kita bahas Nabila? Habis ini. Gimana, Bung? Bisa tiba? Apa ya? Nabila ya, di Nabila. unit songnya namanya apa sih namanya? Gue lupa. Cinta pertama selamat siang. Koyo konnichiwa. Katsukoyo konnichiwa. Bagus banget sih itu Nabila di sini. Bahkan sampai apa? Kemarin ini gue sempat baca LR ya kemarin itu dari Love Report ya, Live report itu ada yang ingin kembali ke tim J gara-gara ngeliat Nabila kayak gitu. Keren banget karena dia di apa? Ingin kembali ke tim J. Iya. Oh, Perkembangannya sih Iya. Sebutin aja langsung men ya. Main aja udah. Mau kembali ke tim J lagi. tapi emang Nabila di unit song itu Imba sih nah, gitu. iya. Ya dari kualitas vokalnya Nabila tuh bagus. Ya kan dia punya vokalnya Gue bagus. tuh paling suka dia di situ tuh pedenya loh. Iya, iya. Dia pede Iya. banget. Kelihatannya jadi lepas ya. Iya, Nggak- jadi nggak udah nggak ragu, nggak ragu. Mau ada Nggak gerakan, nggak ragu-ragu, semuanya disikat sih. Ya, tapi ya tolong karena itu juga sekaligus juga memberi ketidakseimbangan pada rekan Rekannya, satu timnya. satu US ya gitu. Ya. Nah, buat Nabila sendiri gue punya tambahan sih sebenarnya. Waktu di show 1 lagu setelah unit song, ya kan, dia sempat salah gerakan. Di ini lagu Suki-Suki kalau. Suki-suki ya, dia pasti suki-suki Ya. tuh yang Oh, lainnya ini turun ke Korea, bawah. Korea. Iya. Iya, tuh gue ngeliat tuh gue. Jadi pas yang lainnya turun ke bawah dia Dia udah gini duluan. turun langsung. Nah ya, ya mungkin Mungkin entah ya. kebanyakan ketawa dia habis MC. Oh sebelumnya kan soalnya MC. Ini banget. iya, ceria awas banget dia kan. Seperti itu, nah Bung Deli ya paling tahu. Oke, yang pasti Nabila yang ini nggak selalu sih sebenarnya, cuma akan lebih baik kalau misalkan itu bisa dijaga aja, jangan sampai Tapi salah. habis itu dia ini kok pede banget Iya, santai. Nggak ada masalah kayak. Nggak ada masalah. Tadi apa ya? Bodo amat tapi ya. Tim J. Tim J. Iya, ini dia. Oke. Dia Pak RT. Oke, lanjut. Gue mau bahas Gaida. Gimana Gaida, Bung Del? Tuh. Beda. Iya, Gaida gimana? Beda sih lebih ada peningkatan sih dari sebelumnya. Ya. Apa sih kekurangan yang di sebelumnya itu? Show 1. Enggak di Oh, setan saya dia. ya Oh, lebih dari setan saya bagus sekali berarti hari ini. Ya perkembangannya Apa ya? menarik ya. yang Apa gue tuh? lihat Apa? sih tadi dia enjoy ngebawainnya di show 1 dan 2 juga enjoy, terus MC-nya juga apa ya, walaupun nggak kebanyakan membuka suatu pembicaraan tapi dia ikut Jadi menjaga flow-nya doang, flow MC. Nah, iya. Tapi tumben sih Gaida agak kurang bawel lah hari ini ya. iya makanya Lebih santai ya dia. Dia kayak emang lebih mantau flow MC-nya segala macam gitu. Kalau ada kurang atau apa dia ntar deh yang ngisinya gitu. Biasanya Iya, kan emang kayaknya masih berubah sih dari fungsi perannya sebagai moderator. Dia menjaga topiknya biar tetap berkembang. ya, tapi hidup. misal ada yang nyangkut soal tentang dia langsung nyamber langsung gitu aja. Gua ada satu highlight sih Gaida yang enak poin dari Udi, yang SP. enak dilihat itu di Yuki no Hammer pas dia ya pas gini pas lagi gini itu dia pas lagi nonton palunya itu keren banget loh. Gaida kayaknya bener-bener enjoy banget gitu kayak bener-bener mau ngancurin. BNP jangan nggak pernah kayak itu kayaknya di sekali show-nya. Bahkan dari DNT pun sekalipun gitu Dia nunjukin. dia nunjukin. Dia enggak si Gaida tuh dari segi perform memang terlihat tidak terlalu Nggak pernah menonjol. turun. Tapi nggak pernah yang gitu loh. Gak pernah Selalu sekali stabil down gitu. banget. Ya. Nggak pernah gua selama berapa kali nonton show-nya Tim J gitu ya, Gaida ini nggak pernah yang bikin gua pasti nih kok nggak asik banget gitu loh, enggak gitu loh. Dia tuh selalu menjaga apa namanya, Konsistensi. ya menjaga konsistensinya. Tapi emang ya nggak terlalu nggak terlalu menonjol. Nah tugasnya Gaida besok coba lebih menonjol lagi, lu pasti bisa lebih keren. Iya, itu jadi satu PR Gaida ya. Iya. Jadi dia udah bagus tapi kurang menonjol. Tapi ya Tetap bagus. Nggak salah sebenarnya. Oke, next. Standar. Oke, next gue mau bahas Rahel. Gimana? Nggak mungkin Rahel. gue ya? Enggak, gue nggak mungkin lo juga. Lu care banget sih. Iya, care lo. Oke, Rahel gimana Bung Mal? Rahel ini member yang paling menarik menurut gua secara pribadi untuk dilihat perkembangannya di tim J ya. Ya. Di show 1 Rahel menurut pengamatan gue tampak kurang menikmati show-nya di show 1, tapi di show 2 dia lebih menikmati.
Rahel. Oke. Overall performance-nya ya. Dari terus di unit song-nya gue lebih suka dia di show 2. Senyumnya lebih mengembang gitu kayaknya. Kalau di show 1 dia masih kayak nahan gitu loh. Atau mungkin enggak, gue nggak tahu ya, malah ini kayak belum panas di show 1. Mungkin ya. Gue pengen Rahel sih masih kalau gue bilang Kok langsung ke dia aja? Lu santai dong. Masih belum ada yang mengenainya gitu. Kenapa? Ya, Masih sama kayak yang di Dente kemarin, kayak masih agak kurang nyaman sama ekspresi seksi. Tapi di show 1 dia agak kurang nyaman ya kelihatannya. Iya, di show kan? 1 tuh entah kenapa. Di show 1 tuh entah kenapa masih kurang nyaman di apa buat dari Di unit malah- songnya aja bahkan. Iya, di unit song yang harusnya itu kekuatannya dia. Di kayak Masih agak kurang masih agak senyumnya kurang. tuh kelihatan loh. Maksudnya gue bisa ngeliat gitu, oh ini senyumnya agak Iya. Nah, ya masih Biasa kalau dibuat di mana. setelah lihat Candy gue selalu suntik insulin biasanya. Suntik Pulang-pulang insulin. Oh, diabetes bos. tapi di show 2 dia lebih bagus ya. Oh ya, Ini kan Rahel kan salah satu yang gue perhatiin juga ya. Rahel ini kalau bener-bener diperhatiin, dia ada kekurangan lagi deh. Coba diperhatiin. Variasi ekspresinya tuh kurang begitu banyak. Itu ya. Variasi itu poinnya. ekspresinya cuma antara senyum ketutup sama senyum kebuka. Senyum agak kebuka. Iya. Jadi kayak gue lebih suka yang minggu lalu deh terakhir gitu, terakhir gue nonton Tegami, dia lebih sering explore pada bagian mata gitu. Dia lebih bermain dengan mata apa segala macam. wing mungkin jadi solusi ya. Bukan juga, tapi Ice Smile gitu, Ice Oh Smile. iya, senyum yang Ice Smile ya. Itu lebih menarik candy-nya yang minggu lalu ketimbang. Ya, mungkin bisa dikombinasiin kayak kan biasanya senyumnya gini sama gini kan. Jadi kayak ya, ada bodo amat. Oke, next. Kita akan bahas member selanjutnya yaitu Sania gimana Bung Lut? Sania Junianata. Gue tuh kadang-kadang suka bingung ekspresinya Ju yang suka kayak gitu loh, jadi kayak ini ekspresi kok kayak mau nangis gitu, kayak mau nangis. Yang ngerenyitin matanya terlalu banyak. Ya mungkin itu terlalu over lah. Iya, agak-agak Ya mungkin over di situ. mungkin Cuma basic kalau buat dari gerakan sih seperti biasa Ju performanya emang oke ya, dari apalagi di locker room boy benar-benar dia menunjukkan center yang baik gitu loh, bisa Gua ada membawa flow. Gue punya pendapat berbeda sih sebenarnya. Di show 1 buat gue sendiri Sania cukup agak over di locker room boy kan. Iya. Dia kayak- Kalau gue sih dari ekspresinya apa kan? gue lebih ke gerakan. Oke. Jadi kayak gue bukan so jago dance ya, tapi kira-kira kalau misalkan gerakan yang dia ngambil yang begini nih, yang lainnya pas presisinya dia kayak kasih presisi gila. Dia tuh lebih berlebih gitu kayak gitu loh. Dia kayak mungkin lebih dilihat ke timnya. Ya kan satu unit song tuh kayak gimana sih mereka gerakannya, diselarasin aja. Jadi kita nggak ngomongin harus sempurna atau enggak, tapi ini masalah unit kan. Ya, itu di locker room ya. Locker room boy? Tapi yang gue lihat di yang bukan unit song Yang bukan unit song, group song. group song di show 1 dia kelihatan nggak seperti biasanya deh. nggak seperti biasanya, ada yang beda ya. Ada yang beda, ada nggak tahu kenapa dia kelihatan agak sedikit gak bersemangat, bergairah gitu. Bergrup. Aneh, 200 show kan bener. 300. Iya. Ya kan udah 300 tuh capek kali. Suatu harus bro. 300 bro. Ada lagi yang punya Gua ada tambahan. Jadi kalau menurut gue pribadi locker room boy itu menurut gue salah satu unit song yang unik. Soalnya gue lebih bisa menikmati unit song itu ketika bukan refnya. Dari bagian Shinju, itu gue lebih suka loh daripada refnya, daripada pas locker room boy. Gue lebih suka pas itu. Kalau yang lain, kalau ngomongin Sania apa di Tegami ini over, coba deh di flashback ke bagian Dente. Oke. Dente jauh lebih over. Oh, iya. Ini masih tergolong biasa aja. Jadi tergolong ada perkembangan dari overnya agak berkurang jadinya ya. Iya sih, yang penting kan sih. Steven gitu loh, Steven gitu. Steven memerhatikan Sania ya. Mengambil sesuatu. Sama kayaknya. Kenapa tutup? Wah emang ada opa aja depan asapnya. Oke. Oh. Next kita ke member berikutnya ada Gaby gimana Bung Sutip? Oh jangan masih kayak gini. Deli dulu deh. Gaby gimana Deli? Gaby. Apa ya gitu? Biasa sih dia sama show sebelumnya juga kayaknya gak ada peningkatan. Nggak ada peningkatan. Oke, ini poin menarik sih buat gue sih. Nggak ada peningkatan berarti Nggak lebih bagus atau nggak lebih jelek? nggak lebih bagus nggak lebih jelek, ya kan?
Dan harusnya yang kita harapkan ini ada peningkatan dari members. Ya semoga aja besok di show hari Jumat dia kelihatan lebih apa ya Lebih baik lagi. Nah, coba, Dari segi apa sih sebenarnya? dari segi ekspresi juga masih kelihatan agak cengar-cengir gitu. dia tuh kadang suka salah sih, Iya. maksudnya ekspresinya tuh suka agak Nggak pas sama lagu. iya, nggak apa sama lagunya. Gue melihat penurunan sih dari perform dia di DNT itu kayaknya gue masih lebih mungkin aja ya ngeliat perform mungkin to be fair aja kita mesti nunggu Gaby setelah beberapa show lah gitu. Ya. Atau dia kan Nggak merasa nggak apa-apa. iya, no problem gitu kan. Setlist masih bisa jalan lama dan member masih bisa berkembang lagi lebih Nggak, jauh tuh. gitu. Nah ini kenapa mas? Kenapa mas? Iya, sebenarnya gini kan karena Tegami itu baru jalan berapa show sih? Total sama ini Ya belum ada 10. belum sampai 10 ya, baru 7. Baru 7 show, Ya, baru. enggak lebih kali. 9 Oke, bahkan belum nyampe 10 show ya, udah terus ulang-ulang. Udah apa ya? Bahkan belum nyampe 10 show ya Tegami. Jadi Tegami yang belum nyampe 10 show ini masih panjang perjalanannya, perkembangannya juga masih ditunggu sih sebenarnya. Pertama Gaby ditunggu banget nih perkembangannya. Terutama ya semua member lu Iya. masih ada kesempatan Iya, banyak banget, untuk explore banget. apa yang lu bisa Always. gitu. Tapi jangan lama-lama, ntar ketinggalan yang lain. Oh jelas ya. Tinggal ada lain yang taksi aja. Naik juga bisa bos. Nggak bisa atau Gojek. Oke, next kita lanjut ke member berikutnya ada Haruka Nakagawa. Haruka gimana Bung Lut? Lut kok salah gue, Bung Lut, Bung Sut, Steven. Gon. Apa ya? Gon. Better sih kalau gue bilang ketimbang DNT sih kalau yang ini ya. Ketimbang Dente ya. Iya. Tapi ada Di Gendia dia kayak emang suka, dia kayak emang pengen punya unit song yang kayak begini gitu. Kata banget sih manisnya. Apalagi tadi ya show 2 yang gue lihat. Padahal umurnya udah Udah bangkotan. nggak cocok sebenarnya. tapi masih dapat ya. Lucu Dia- banget. Dia bisa nunjukin. Haruka lucu banget di Candy sih. Ya mau nggak mau itu kan beban center juga kan, Iya. beban center Candy kan. Selain itu juga di grup song overall masih di levelnya oke sih kalau yang gue lihat. Nggak ada kesalahan-kesalahan berarti, ekspresi juga masih pas, MC-nya juga masih enak. Iya. Ya. Dicari deh, digali lagi mungkin kelebihannya Haruka. Apa yang bisa digali lagi nih kan dari seorang Haruka gitu. Ya kelebihannya lirik? yang dicari. Iya, gue udah poin tuh. Apalagi terutama di Candy ya berarti ya. Sama sih, mungkin sama kan gue. Nah, di Candy tuh dia terlihat pelafalan liriknya itu nggak sesuai dengan lagunya. Iya. Jadi coba di synchronize aja Dia gitu. hafalin lirik. Ya, kayak mulutnya kurang agak terbuka. Jadi ngeliatnya juga nih. Mungkin ya karena belum Iya. hafal. Iya. Jadi dia gitu. Dihafalin sih ya, emang Mesti nggak dihafalin bisa sih. bohong, harus dihafalin. Tapi ya balik lagi sih ke Haruka ya selama ini sih gue nonton menyenangkan sih nonton Haruka selama ini ya di show Tegami gitu. Iya, gue seneng sih. sama kalau bisa Kalau gue harus mengiyakan dong, kalau bener ya dong, ya kan? di MC-nya lanjutin kayak gini, gue lebih seneng ngeliat Haruka yang kayak gini ceria gitu, nyamberin. Iya, dan Apa, dia tadi ikut- ngakuin kalau soal aku kan nggak enak. Iya, kayak gitu itu lucu banget, lucu banget, nyamber gitu loh. Pertanyaannya MC yang kayak begini buat Haruka. Oke. Soalnya MC-nya tuh dia Tapi sering gini mututan Bung, gitu. kebanyakan kalau di tim J ini juga kayak kebanyakan tipikal nyamber ya ketimbang Iya, Dia kan yang bikin topiknya. ketimbang yang apa stay to the topic apa gimana gitu. Jadi kalau bisa selain kemampuan nyamber juga kemampuan ngikutin flow-nya juga deh gitu. Tapi nih karena lagi ngomongin MC ya, topik hari ini cukup menarik sih, cukup menarik untuk Dikulik ya. dikulik gitu loh, macem-macem. Dan ketika gue nonton tuh loh, kok bisa ya MC kayak gini ya gitu loh. Ada perkembangan dari tim Iya, J ada berarti ya. perkembangan sih. Untuk daily topik dan Oh iya. Topiknya nggak ulang-ulang dari yang kemarin lagi. Oh ya kalau untuk point out apa MC kali ini gue mau kasih applause buat Rahel. Oh, Rahel iya. lucu banget. Iya, iya benar. Jauh meningkat ketimbang Vanka. Vanka tuh sibuk sendiri tadi. Iya kan, Tapi gue ngeliat Vanka tuh lucu banget pas yang apaan sih kan dia salah tuh kan apa kayak Haruka kan lu nggak jelas lu katanya sana begini apaan sih apa sih itu Ya walaupun itu dibully tapi jatuhnya malah lucu. lucu Iya, banget iya. Vanka. entertaining ya jadinya. Dan gue melihat usaha tim J untuk Memperbaiki segala lini kekurangan. memperbaiki segala ini. Vanka tuh sekarang udah
ayo dong Vanka gitu, lu ngomong gitu. Lebih sering diajak Iya, komunikasi. komunikasi. Tunggu. Sebelum semakin jauh sebenarnya kan dari tadi ngomongin Vanka. Tanggung sekalian aja. Vanka gimana Bung Maul? Ya, Kita ngomong performance dulu deh. Sebelum tadi ngomong KMC kita ngomong performance. Vanka. Vanka salah satu member yang Layak. layak Songnya menonjol. di unit song. Emang Nabila sih, kalau jujur ya, kalau secara jujur Nabila juaranya lah di unit songnya. Cuman Vanka itu nggak ketinggalan jauh kok gitu loh di unit songnya. Dia punya kemampuan sendiri buat nongolin apa persona dari lagunya gitu dengan kemampuan dia gitu. Ekspresinya tuh enggak. edan. Gua akuin Vanka punya ekspresi. Dan nggak cuma di Candy, di lagu-lagu semuanya. Bukan Candy. Bukan Oke, iya di apa? Hatsukoi, Iya, Hatsukoi. di Hatsukoi, selain di Hatsukoi dia tuh di beberapa lagu lain, wah Bahkan dari lagu pertama gue ngeliat dia tuh yang nyenengin loh. peningkatannya benar-benar Iya. dari segi powernya juga udah pas banget gitu kan, udah benar-benar enak. Tapi apa gue doang yang mikir itu lagu pertama tuh pukul gue aja sih pakai palu. Kayak Ketok gue dah sih. kayak sini. Oh, ketok beneran. Dan terus juga justru ada highlight point Vanka. Highlight Dua, point dari dua. Ludi SP. Yang pertama itu lama gan baca highlight nih. Arasi itu ada part Vanka bawa kursi, itu lucu banget lihat. Oh, iya. Dia naruh kursi itu. Tadi dibanting kursinya, bro. Itu lucu banget. Itu kursi buat melodi loh. Bukan saya tuh ntar kalau panggungnya bolong jebol. Iya. Enggak, narik itu yang Kayak keberatan gitu. Itu lucu, itu perhatiin deh pas di Vanka bawa kursi di Arasi sama MC dia yang Jayus, justru itu lucunya deh kalau gue bilang Jayusnya dia tuh malah lucu. mungkin lu terbiasa dengan konten-konten Jayus juga kan. Keep Iya garing sih. Nah, tapi jujur tadi Vanka di MC yang itu tuh gua ketawa banget. Sendirian gua duduk di row belakang sendirian, tapi gua ketawanya lucu banget itu MC-nya. Secara perform masih bisa ditingkatin lah. Ya, oke. Ya tapi udah bisa. Terutama di beberapa lagu terakhir dia agak sedikit kedodoran sedikit Kedodoran karena mungkin stamina kan. stamina. Nah, Mungkin udah di show sebelumnya udah. tapi dikit. Banyakan makan kali. Ya. Ya oke. Tadi lucu banget. Oke. Dari tadi Vanka bawa kursi buat melodi. Kita nggak sah kalau misalkan ngomongin kursinya doang tapi nggak bahas orangnya. Ya kan? Gimana kalau kita bahas Teteh? Teteh gimana Teteh? Bung Rudi belum dari tadi kayak kasian banget loh. Ya udah, Bung Rudi gimana Teteh hari ini? Buas banget. Oh, Gimana? Performnya buas. Performa buah. Buas. Dan Tata tuh apa ya? Bener-bener yang gue suka dari Tata tuh saat perform serem kayak di Arashi itu tuh bener-bener dia bisa menunjukkan seremnya. Dan terus saat di lagu lucu kayak di Lampung Suki itu dia bener-bener bisa lucu, bener-bener bisa merubah performnya gitu loh, dari saat dari garang terus jadi lucu terus jadi garang lagi. Cuma entah kenapa ya buat sih, cuma menurun aja dari DNT kalau gue bilang sih. Kebuasannya menurun dari DNT. Apa karena beda genre? Iya, Emang itu beda, gua ada Tigami ini kan emang tipikalnya manis kan, lebih ngomongin kayak awal-awal jatuh cinta apa segala macam, beda sama DNT yang Dewasa. saat menjalani hubungannya itu loh. Yang lagu-lagunya itu tentang hubungan yang serius gitu Iya. kan kalau Dente. Nah, dari tadi bahas Teteh, ya kan? Gue mau tanya satu sebenarnya. Lo suka Teteh tuh dari mananya sih sebenarnya? Gue suka dia. Suka semuanya. Semuanya. Lo suka Teteh dari mananya? Semuanya suka, Teteh. Gue suka semuanya. Lo suka Teteh dari mananya? naik kursi. Lo kok naik kursi? Naik kursi di Arasi. Oh, bener juga. No belum. Suka Teteh dari mananya? Hari ini agak kurang lah, Agak kurang hari ini. Oh, ini ya yang gue tunggu-tunggu. Apa sih sebenarnya? ngegasnya dia baru semenjak Arasi dan dari Summer Konbini. Kalau sebelum-sebelum dari Yuki no Hammer sampai Dewa Teater masih biasa aja. Oke, gue punya tambahan juga sebenarnya sama kayak Steven. Lebih ke ada beberapa gerakan dari dance yang Teteh tuh ketinggalan dari yang lain. Di 3 lagu awal sih gue malah ngeliatnya. Gue merhatiinnya di 3 lagu awal. Jadi kayak misalkan yang lainnya ngangkat tangan, tapi Teteh tuh baru angkat tangan belakangan. Kayak telat gitu kan. Entah apa dia belum terbiasa, apakah belum apa, atau Mungkin masih capek dari show 1 kali. ya bisa juga kayak gitu. Gimana tadi show 1-nya gimana? Satu, Teteh ya bagus sih kalau menurut gue. Cuman di show 1 itu Teteh kurangnya adalah
nggak ada. Gua tambahan. Gue tadi komentar untuk show 1 ya sebenarnya. Ya kan? Gue tadi komentar kayak gitu untuk show 1. Kenapa? Karena gue tahu Melody punya standar yang cukup tinggi, ya kan. Dan ketika gue lihat, loh agak beda ya, nih kok ada yang telat dan segala macam. Ya mungkin kayak yang tadi kita bilang ya, Tegami masih panjang, tapi ini ada notes nih, coba dilakukan perbaikan aja jadi lebih baik. Kita juga nggak nuntut sih ya. Nggak nuntut, gitu ya. Buat buat kebaikan yang lebih baik ya, aja. biar kan jadinya yang nonton juga enjoy. Sama-sama fun lah. Iya, yang lu member juga bisa nampilin all out gitu. Terserah sih. Iya. Oke. Bicara all out, ya kan. Gue punya satu member tim J yang buat gue kalau bercanda all out banget. Udah sekarang lu. Dena Siti Royati. Gimana? Dena? Lu belum dari tadi. Oh enggak, gue jadi MC aja hari ini. Enggak boleh. Iya. Gimana? Dena, gue gak tahu kenapa Dena tuh buat gue yang MC hari ini astaga lucu. Lucu. Dengan lucunya entah dia, iya. iya dengan gaya yang cukup bodoh gitu kan. Lucu aja gitu. Gimana Bung Rudi? Nah, kalau gue tadi pas di perform si Dena sih benar-benar cocok di setlist ini, dan juga dia kayak udah mengurangi feeling biasa kalau di Dena tuh kayak aura seksi mulu yang dikeluarin, gerakan seksi gitu. Di tubuh rata semua Ini aura dia bisa seksi. lebih ini sih bisa menempatkan porsi-porsinya gitu. Bagus sih. Nah iya, dia udah tahu porsinya sekarang. Udah bisa kapan harus lucu, Kapan harus seksi, kapan harus ganas gitu kan. Tapi Dena selama ini perkembangannya yang menyenangkan sih menurut gua. Lebih bagus. Gue setuju. Dari MC-nya aja ya. Di DNT tuh awal-awal ketika gua nonton masih nggak terlalu ini gitu loh. Cuma sekarang sering tuh off topic. iya, sering off topic, sering nggak fokus. MC-nya apa, topiknya apa? iya, betul. Di sini gile, Tapi keren. tambahan dia MC-nya terkadang jaim gimana gitu. Jadi dia nggak jadi diri sendiri. Dirinya kayak gimana tuh Bang kalau boleh tahu? Apa? Nggak kurang apa ya, kurang pede lah. Gak kurang pede. Iya. Emang nggak, gue ngeliatnya lebih ke Dena yang biasanya bukan member inti di sebuah show, ya kan. Sekarang dikasih tanggung jawab jadi member inti, mungkin ini jadi tantangan buat dia gitu kan. Jadi dia berusaha keras gimana nih biar gue bisa nunjukin. Kayak kalau gue sih ngeliatnya kayak dia, wah gue dipercaya nih, gue gimana caranya biar bisa gue juga bawel. Dia masih dalam tahap beradaptasi, Iya, mungkin adaptasi ya, sih, kayak ya. tahap adaptasi, jadi No dia worries. terlihat seperti agak kayak masih Canggung, ragu-ragu. Tapi nggak masalah, maksudnya poin dari ini bener juga. Di perkembangannya dia ini kan harus diperhatikan juga kan. Biar nggak ragu-ragu lagi, biar nggak takut-takut lagi untuk mulai sesuatu, mungkin dari MC atau performance segala macam. Oke. Satu poin kurang Dena hari ini. Dona kan Dena. Dena. Hari ini management-nya nggak sekeren waktu Oh ya minggu lalu ya. Iya, benar. Ada gua ngerasa Dena itu punya senjata di lagu Anesman. betul. Ya kan abis encore, dar. Wah, Dena nih suki-suki ya. Oke. Ya, mungkin dipertahankan sih. Biasalah ini notes yang jadi standarnya Gun Budget Review adalah pertahankan performance yang bagus dan tingkatkan yang kurang. Kalau misalkan stay di situ aja, tingkatkan terus, ini jadi lebih maksimal. Oke. Next kita dari tadi ngomongin Dena, kita punya partnernya nih yang sama-sama hobi joget-joget Bu Sandy lah. Neng Sandy gimana nih Bung? Nggak bisa komen. Gimana Bung mau? Sandy, Tutup dulu. Sandy ini batuk nih. Sandy dari segi perform tampak menurut gua dibanding terakhir kali gua nonton ini lebih bagus. Sandy satu hal yang penting ya untuk Sandy di show kali ini, dia terlihat lebih pede dan enggak biasanya kan Sandy auto fokus kadang-kadang. Iya. Iya Pak ya? Kalau di belakang ya? Oh. Oh, kamera ngangguk. Tapi sekarang enggak. Sekarang dia total fokus sama performance-nya. di unit songnya Sandy itu salah satu yang gimana ya? Kalau dibilang menonjol juga nggak menonjol, tapi salah satu elemen yang bikin unit song itu hidup. Gue ngeliat hal itu ketika Gaida dan Sandy kan tuh posisi sebelah kiri ya, tengah Sania. Itu gue ngeliat ya Locker Room Boy. Pas Locker Room Boy itu Sandy sama Gaida tuh tadi gue bilang dia tuh pas. Iya. Begini loh, oh ini loh.
dia tuh teammates gue. iya ya dia kan? tuh kayak berbaur ya jadi. Berbaur. iya yang bikin locker room boy balance tuh mereka Sandy sama Geda menurut gua. Jadi enak gitu ditontonnya. Ya, it will be better asik Iya. bahasa Inggris. It will be better kalau misalkan timnya juga bisa ngikutin. Ya, yang Andi Song itu. Oh berarti perbandingannya kalau overall pengamatan ya. Kalau Sandy berarti di di setlist kali ini agak menurun ya dibandingin DNT ya. Iya, DNT itu dia rider ya. Gantian Dika yang naik pesat kalau di kalau di Tegami ini kalau menurut gue ya. Iya. Tapi turunnya nggak terlalu ini lah. Ya, nggak jomplang, tapi kita ngerasain ada penurunan. Dia dari awal Sonichi tuh sampai sekarang masih terlihat bagus. Oh, Udah, udah sini Kak. Lu mau Udah. komentar nggak? MC-nya Sandy hari ini kurang bawel, kurang lepas, kurang bawel, seperti masih nyimpen lah gitu. Iya, apa sih yang disimpan? Kita penasaran loh. Mendingan dilepas aja daripada simpen-simpen mulu kan gak enak. Kalau misalnya Sandy bisa lebih dengan dia kan biasa MC mancing-mancing, wah itu keren sih. Tangkap bola nih gue. Gimana? Oke, lanjut. Kita lanjut ke member berikutnya. Dari tadi kan Sandy, terus Dika katanya ada kemajuan di satu sini kan. Gimana kalau kita bahas member berikutnya itu Dika gimana Bung? Enggak, lo aja gue mau lu. Ya. Satu aja. Oke, gue akan bahas Dika ya. Iya. Jadi gini, gue dapat poin di DNT. Gue bahas yang lalu dulu. Di DNT dia sangat kuat di rider. Oh, rider Dika bagus banget. Buat sekarang gue punya komentar, lo di semua lagu bagus. Jadi apa yang kurang? Nggak ada sih kalau buat gue. Cuma mungkin gue nggak mau terpaku dengan yang sekarang nih bagus banget segala macam, nanti kedepannya malah turun. Itu sih paling lebih ke dijaga aja sih performance-nya biar lebih bagus lagi. Karena peningkatannya udah jelas sih kalau buat gue ya. Ada lain kira-kira? Dika di Nixong surprisingly keren. Iya. Apa? Iya, di unit song sama Baby tuh gue ngeliat dia oke sih. Cuma tadi kita dapat note ya, Baby yang too good to be true, ya kan. Sedangkan Dika mungkin coba untuk imbangi aja sih. Iya. Ya, bocor deh. Ya. MC gimana? MC. Oke, buat MC, gue kebetulan udah nonton Tegami 2 kali. Ya kan, 2 kali. Ini adalah show kedua yang gue tonton. Untuk MC, gue masih megang yang terakhir gue tonton sih, yang minggu lalu. Oke, sekarang gue tanya lo personal. Itu part dia di Tinjau sih gimana? Apa? Part dia di Tinjau sih. Gue suka bagiannya dia pas dipanggil itu kan. Gue tahu loh gerakannya. Maksud gue ada signature yang orang, wih kalau Dika maju tuh favorit kayak menyenangkannya dapat. Ya dari gue sih buat Dika itu aja sih. Buat MC-nya gue ngeliat udah lepas sih. Bahkan kalau kata teman-teman gue yang lain dia bilang, Dika sekarang kampung banget sih MC-nya segala macam bla bla bla. Tapi itu poin sih. Jadi ada karakter, iya kan? Betul sekali. Apa aja Tapi dari segi Karakter, MC, kan? dia mengalami Penurunan. So, yang bukan hari ini. Ini bukan hari ya, kemarin. Makanya gue bilang gue masih megang yang sebelumnya sih sebenarnya. Dipertahankan, dikembangkan, lebih bagus aja dengan video. Oke, kita ke member terakhir, yaitu Ibu, gue nggak boleh ngomong ibu negara sih, mungkin ibu bidadari kita, Veranda. Unit song sendirian, iya kan? Keren banget. Tapi gue nggak mau komentar lagi, gimana kalau Bung Ludi yang komentar? Yang maha elok Veranda. Yang Maha Elok ya, bukan yang Maha Esa. Dia bener-bener di situ selalu yang bener-bener menarik perhatian tuh justru di unit songnya tuh bener-bener kalau dia keluar udah gue kalau itu liatin fokus Veranda aja, bener-bener anggun dan bener-bener pas banget ekspresi. Gue tahu sih poinnya kenapa. Gerakan kenapa? Oh, pokoknya Veranda aja, soalnya cuma Veranda doang yang ada di panggung. Kalau misalkan lu, Enggak, wah yang lain siapa? Lo bikin itu loh, menarik perhatiannya itu. Oh, lu nggak bisa Dia lepas bener-bener, pandangan lu dari dia. Ya? bener-bener kelihatan elegan, bener-bener kelihatan anggun di situ, dan lagunya tuh tapi nggak tahu kenapa lagu Veranda kayak dari DNT dapetnya yang ditinggal-tinggal mulu ya. Dari Sikiro sama Yokanzi ini kayak lagu-lagu ditinggal gitu. Kayak bener-bener jadi kayak bener-bener di mindset gue udah cocok loh ini lagu kayak gini tuh. Sama tipikal wajahnya yang ini kan yang melankolis kan. Iya. Jadi tipikal lagunya seperti ini juga tipikal suara yang apa? Yang melankolis juga lah. Buat melankolis, jadi bener-bener jadi bayangan gue udah
oh dia udah nyetel banget nih dia di Yokaze ini benar-benar stunning gitu loh. Dan terus juga Veranda juga bisa Veranda bisa ganas pas di lagu yang kadang-kadang mengeluarkan goyangan-goyangan pinggul itu Konbini dan seterusnya. 100 meter Konbini dan seterusnya. Iya, itu pokoknya setelah mulai dari 100 meter Konbini dan setelahnya bahkan sampai habis ya kalau boleh Iya, dibilang. sampai habis. Legas mulu. Gue ngeliat di tim JOC juga dia lepas banget. Iya, iya kan? kayak Oh, Ya, tendangannya. itu semua member lepas di situ. tendangan Iya. pas tendangan Dan di part yang Veranda tuh yang waduh. dan bukan di partnya doang, dia tuh kayak di situ tuh kayak Yang tendangan itu kan bagian gini. blow on Iya, blow on-nya dapet juga. Veranda juga blow on-nya dapat juga benar-benar gila deh Veranda yang sekarang. Jadi kalau misalkan dapat unit songnya yang ditinggal-tinggal, IMC pun udah makin ngeblend apa segala MC-nya macam. lebih asik sih, jauh udah bawel udah Dan- asik dari JDNT. Terus dia juga nggak malu-malu lagi untuk ketawa. Iya. apa segala Iya. macam. Oh, Dan bisa tadi juga nih ya. habis apa itu sebelum Iya. M03 mau masuk ke Unisong kan itu Veranda ngomong sendiri dan itu dia tuh ketawa mulu ya jadi ngeulang-ulang ya. Iya, itu sesuatu ya. Iya. Kalau gue untuk Veranda, gue sih cuma penasaran aja nih di unit songnya nih. Apa yang bisa ditambahin sih besok-besok gitu? Ya, kita ngeliatnya ada template ya sekarang ya. Soalnya kalau menurut pendapat Ludi tadi udah oke, gue setuju sih. Cuman kayak gue kayak penasaran aja gitu nih. Ini besok bisa kayak gimana ya nisongnya ya? Karena kita Dia bisa udah nambahin nonton- apa ya? Kita udah nonton kali ekspresi masih Iya. gitu-gitu. Sama Sama mungkin sama kayak gitu terus. kalau gue paling suka ngeliat Veranda itu di lagu Teater no Megami. Pas nunjuk itu asik banget. Baru loh. mulai ya. Iya, itu keren. Kalau gue pribadi. Ada ini poin plus di Veranda waktu dia Unisong dia interaksi sama penontonnya udah oke. Poin plus Bung Dewi. Nah, tadi sempat dibahas sama Bung Ludi, Veranda itu unit songnya ditinggal-tinggal mulu. Tapi terbukti karena dia yang kayak gini, dia Karena nggak pernah melankolisnya ditinggal. dia. Iya, dia nggak pernah tinggal sama fansnya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Senbatsu nomor 1. Ya kita sih, gue pribadi gue berharap banyak dari Senbatsu nomor 1 ini punya kejutan-kejutan lain. Terutama yang tadi lo bilang ya di unit songnya dia yang gue sendiri. cuma pengen tahu improvementnya aja sih ke depan-depannya nih gimana nih dia mainnya Nixon ini. Pasti ada Masih yang panjang spesial. loh, Iya, gitu. masih panjang lah. Oke, dari 16 member yang udah kita bahas ya kan, kita ternyata basically cukup puas sih dengan show kali ini. Bahkan gua yang baru 2 kali nonton, gue sangat puas ya kan. Jadi kalau misalkan kita mau kasih poin 1-10 kayak biasa nih, mau ngasih poin berapa? 8,5. 8,5, Bung Deli? 88. Oh 88, oke. Bung 7,5 lah. 7,5? Idem tuh sama. 7,5. Gue pribadi akan ngasih poin 8, tapi gue harap 8 ini nggak bisa turun. Gue ngarep mulu ya, nggak apa-apa dong. Ya kan, gue berharap kalau tim J itu pasti bisa nunjukin yang lebih baik lagi. Bahkan paling baik. Pasti bisa. Pasti bisa, tim J. Oke, mau tahu penilaiannya kayak gimana, tunggu aja langsung ntar di website ya Ganba J, karena kita mau keep ini jadi sebuah rahasia yang lo lihat aja langsung deh ntar kayak gimana perhitungannya. Pokoknya thank you banget buat tim J. Sekarang tanggal berapa? Show-nya? Tanggal 2. Yeay. Nah, thank you. Kita dari Ganba J Review segitu aja dulu buat kali ini. Ayo kita kasih salam buat tim J. Semangat tim J. Salam tim J. Ayo. 1. Tim J. Oh ya, oke. Gua. Kapten. Kalau kapten, gua kapten, gua MC. Jadi mau siapa yang mulai itu? Oke, siap. Kita kasih kapten ya. Oke, siap. Untuk tim J.